Sobat Garuda, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua. Senang rasanya berjumpa kembali dengan kalian semua. Di konten kali ini, kita akan melakukan post-match analysis FIFA Matchday partai Timnas Senior versus Chinese Taipei di 5 September lalu. Serta tentu saja update terakhir dan prediksi laga kedua versus Lebanon di tanggal 8 September nanti. So, without a further ado, let's get started. Around him for the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Latvala blows as well, but Indonesia lead. Senang rasanya menganalisis sebuah match jika timnas memenangkan pertandingan serasa ada tambahan energi baru untuk melakukannya. Tapi disclaimer dulu ya sebelumnya, analisis ini adalah analisis versi Garuda Football Lab. Jadi bagi yang punya analisis yang berbeda, silahkan berikan komentarmu. Baiklah, yuk kita lanjut. FIFA Matchday September telah berlangsung di tanggal 5 September lalu dengan hasil yang sama-sama telah kita ketahui. Timnas senior seperti yang banyak kita duga menjukalkan timnas Chinese Taipei atau Taiwan dengan skor mencolok yaitu 6-0. Berikut adalah statistik kunci dari laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia versus Chinese Taipei. 4 gol yang tercipta di babak pertama masing-masing secara berurutan dilesahkan oleh Jordi Amat di menit keempat, gol bunuh diri Ming Shu Chao di menit ke-23, Mark Klok di menit ke-33 dan Eliano Rendeners di menit ke-38. Sementara 2 gol di babak kedua dilesahkan oleh Ramadan Sananta di menit ke-58 dan Sandy Walsh di menit ke-60. Indonesia sangat dominan dengan persentase penguasaan bola mencapai 69%, menyisakan 31% untuk Chinese Taipei. Untuk shoot on goal, timnas melepaskan 23 tembakan dengan 5 tempat sasaran. Atau dengan kata lain, semua tembakan yang mengarah ke gawang terkonversi menjadi gol. Sementara Chinese Taipei hanya mencatat 7 tembakan dengan 2 yang mengarah ke gawang. 2 pemain Indonesia melakukan debut pada pertandingan ini, yakni Maura Zilstra dan Miliano Jonathans yang sama-sama masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti. Analisis taktik dan evaluasi timnas Garuda. Sebagaimana harapan tim analis Garuda Football Lab agar Coach Patrick melakukan eksperimen formasi, ternyata dikabulkan. Timnas yang biasanya menggunakan formasi 3-5-2 yang bisa berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan, di pertandingan kemarin turun dengan formasi 4-3-3. Kiper dipercayakan kepada Emil Audero, lalu 4 bek sejajar diisi oleh Yakub Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Shane Patinama. Gendangan dipercayakan kepada trio Mark Klok, Nathan Choi Owen, dan Eliano Rendeners. Sementara Trisula serang diisi oleh Beckham Putra dan Egy Maulana di sisi kiri dan kanan, serta Ramadan Sananta sebagai ujung tambak. Dari starting line up, semua pemain menunjukkan permainan yang ciamik, kolektivitas, dan pressing yang tinggi, serta determinasi dan agresivitas yang sangat menonjol. Beberapa pemain menunjukkan performa yang impresif dan menjanjikan, seperti Eliano Rendeners yang bermain sangat baik dengan akurasi passing yang tinggi dan memanjakan, serta tak lupa turut mencetak gol keempat timnas memanfaatkan crossing dari Yakub Sayuri. Kemudian ada Jordi dan Rizky yang kokoh di lini pertahanan, ditambal penetrasi Shane Patinama hingga ke kotak penalti lawan. Sungguh pemandangan yang indah. Tak lupa Mark Klok juga seperti ingin menunjukkan bahwa dia belum habis dengan gol cantiknya. Dan tentu saja Egy Maulana hadir dengan umpan-umpan brilian dan tak terduga. Semua pemain seolah telah memiliki chemistry yang menyatu. Namun dari semuanya, GFL melihat satu talenta yang seperti terlahir kembali dari pertandingan malam itu. Ia tak lain dan tak bukan adalah Nathan Choi Owen, yang dalam beberapa pertandingan timnas terakhir kerap melakukan blunder dan menunjukkan performa di bawah standar. Di pertandingan kemarin seperti menyihir mata kita dengan kemampuannya memutus serangan lawan, menari-nari di lapangan. Spartan tanpa terlihat sedikitpun kelelahan. Sepertinya ia sangat menikmati pertandingan malam itu. Ia identik dengan gelandang penghancur serangan lawan, sekaligus menjadi box-to-box midfielder yang brilian, sehingga ia terlihat hampir di seluruh area lapangan. Terakhir kali melihat pemainan camik Nathan seperti ini di Piala Asia U23 tahun lalu.
Lalu tak lupa dua pemain debutan Mauro dan Miliano, meskipun tidak memiliki waktu bermain yang banyak tapi cukup merepotkan pertahanan lawan. Mauro sempat mencetak gol meskipun dianuli wasit karena dianggap mengganggu pergerakan penjaga gawang. Lalu dribbling cepat dan eksplosif dari winger baru timnas Miliano Jonathans di sisi kanan timnas sungguh sangat menjanjikan dan patut ditunggu di laga-laga berikutnya. Secara objektif, performa yang ditunjukkan oleh semua pemain timnas bisa dikatakan impresif. Dan kita menantikan performa yang sama di laga-laga berikutnya. Prediksi formasi timnas versus Lebanon. Di laga kedua hari ini menghadapi Lebanon, kemungkinan besar timnas akan menurunkan formasi inti seperti Jaitse, Justin Hubner, Calvin Verdon, Tom Hai, Joey Poliweci, Dix, dan Jemden. Prediksi Garuda Football Lab, Coach Patrick kemungkinan besar akan menurunkan Miliano sebagai starter. Sementara Mauro Zylstra masih 50-50. Apakah dimainkan sebagai starter atau tetap menjadi pemain pengganti? Bagaimana dengan Adrian Wibowo? Belum ada kabar terbaru terkait apakah Adrian bisa dimainkan atau tidak. Sebab dari formasi terakhir yang diperoleh, izin terkait perpindahan federasi dari US ke Indonesia sudah turun. Namun konfirmasi dari FIFA masih ditunggu. Semoga sebelum laga versus Lebanon, FIFA sudah memberikan konfirmasi agar kita bisa melihat Adrian berseragam timnas Indonesia dan menunjukkan skill yang ia miliki. Melawan Lebanon yang memiliki peringkat 3 anak tangga lebih tinggi dari timnas, tentu saja pertandingan akan berjalan lebih seimbang. Namun harapan GFL, Coach Patrick tetap menginstruksikan pemain untuk bermain menyerang, sebagaimana kemarin dan menggunakan formasi 4 back. Terlepas apakah itu 4-3-3 ataupun 4-2-3-1, kita tentu sangat ingin melihat bagaimana pergerakan eksplosif Miliano kembali ditunjukkan. GFL juga harapan Egy tetap diturunkan sebagai starter, sehingga kreativitas di lini tengah dan depan timnas bisa terus memberikan ancaman yang berarti bagi pertahanan lawan. So, prediksi formasi yang disusun oleh tim JFL kurang lebih akan nampak seperti berikut. Kiper masih tetap akan dipercayakan kepada Emil Audero. Sementara dua center back kemungkinan akan menurunkan Jaitse dan Justin Hubner. Fullback kanan oleh Calvin Depnan dan fullback kiri oleh Calvin Verdon. Di sektor gelandang, Tom Hai dan Joyu Pelupesi akan menghamamkan 2 tempat dan 1 tempat sisanya akan diperebutkan oleh Miles Rino atau Ricky Kambuaya. Left winger forward akan diisi oleh Rahnar atau James Dean dan right winger forward akan diisi oleh Biliano atau mungkin Egy Maulana. Sementara posisi striker bisa diisi oleh Rahnar atau Mauro Zylstra. Jika Rahnar yang di-plus sebagai striker, maka James akan mengisi sisi kiri penyerangan. Tapi jika Mauro yang diturunkan sebagai starter, maka Rahnar yang akan mengisi sisi kiri penyerangan. Sebagai penutup, jika timnas konsisten menunjukkan permainan menyerang dengan kolektivitas dan pressing tinggi, rasa-rasanya timnas akan pulang dengan kemenangan kedua di FIFA Matchday kali ini, sekaligus mempertebal kepercayaan diri tim sebelum laga kualifikasi Piala Dunia Round 4 di Arab Saudi bulan depan. Oke, Sobat Garuda, rasanya cukup untuk kali ini. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu ya. Salam Garuda!